lagi. Bapak di sini. Ya, saya geser ini, Pak. Iya. Tapi nanti jadi nggak bisa ini. Enggak lah. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih saya ucapkan buat kehadiran anggota Pradin tercinta, anggota Posbakum Adin, dan saya ucapkan selamat datang bagi anggota yang baru hadir. Dan hari ini kita berbahagia sekali, tampak di depan kita sudah duduk pejabat DPP Pradin, mulai dari Ketum Pradin, Advokat Rupal Prabe, Wakil Ketua Umum Pradin, Pak Frans, Pak Sekjen, Pak Basuki, Pak Budiman sebagai Wakil Ketua, Pak Samsudin Manan sebagai Dewan Kehormatan, Bapak Sinaga, Ya. siap, Bapak Sianturing, terima kasih juga Ketua Umum Posbakum Adin yang sudah ada di tengah-tengah kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan kehadiran dan atensinya semua anggota Pradin yang ada di DPP Pradin saat ini dan anggota Pradin di seluruh Indonesia. Kita ucapkan aplaus bersama-sama. Selamat ulang tahun buat Pradin kita. Karena acara segera kita akan mulai. Pertama saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu bersama-sama Mars Pradin. Setelah itu himne Pradin. Kemudian berdoa dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tiup lilin, nanti lilinnya bisa dibawa ke depan bersama kuenya ya. Dan potong tumpeng, makan bersama. Setelah itu orasi Ketua Umum Pradin sekaligus orientasi program Master Advokat. Baiklah, menginjak acara berikutnya, marilah kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pradin. Jangan lupa dengan gerakan tangan supaya kita semangat. Diikuti semuanya. Pradin, perkumpulan advokat Indonesia, Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. keadilan dan membela kebenaran dengan bangsa kita berani. Menunjukkan tegaknya hukum
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bagi agama yang lain diminta doanya masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami memohon kepadamu dan menajak kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan atas permohonan kami ini Engkau kabulkan doa kami, yaitu supaya peradilan Indonesia, seluruh Indonesia ini Engkau berikan jaya, dapat dipercaya oleh rakyat, dapat dipercaya oleh negara, dan dapat menegakkan dengan kejujuran menegakkan hukum di Indonesia ini. Ya Allah, taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana balik lagi, Pak. Balik lagi. Bapak di foto, buat bapak.
Ayo, oke. Siapa yang paling termuda? Iya. Nah, Oke. Yang muda mana lagi? Ya, yang muda. Siapa yang muda? Cucok yang termuda. Reka. Udah itu lanjut itu. Gede banget. Reka bang. Ketua Deputi Peradilan dari Adi Rusman, apa kabar? Tebang belum dipotong. tempatnya Pak. Dah. Pak Santure yang motong. Yang potong tumpeng siapa? Dulu apa ini? Potong dia kasih Pak, yang motong. Oh, yang potong Pak. Bapak. Ya. Potong lagi Pak. Nah, silakan. Nah, tumpeng belum dipotong. Nanti Pak Ketum yang potong. Jadi saya sama wakil ketua umumnya. Iya. Lagi bos. Sesama Pak Sinaga. Ayo. Nah, foto. Nah, ini. Sinaga sama Sinaga ini. Lihat kamera. Saya potong nih. Saya potong. Peras. Oh iya, betul. Udah dulu. Harus dari penasihat. Wakil ketua. Dah. Sampai yang belum dapat. Yang muda. Reka pak. Reka. Paling tertua. Bapak belum terima. Paling tertua. Sekarang yang potong tumpeng harus Pak Ketum. Nah, potong tumpeng harus Pak Ketum ya. Pisaunya mana pisau untuk potong apa? Sendok. Tumpengnya. Radin. Oke. Dewan Kehormatan siap. Ya, silakan. Nah, sekarang Pak Ketum yang harus potong. Potong tumpengnya. Mana pisau? Pisaunya mana? Pakai ini aja. Mana sih? Foto. Bang Ucok. Oh, ayo di videoin. Udah jalan. Oke. Tumpeng pertama buat ketua umum. Bos Pak Ade. Panjang umur. Ayo potong semua dah. Ayo ambil kuenya. Ayo makan kuenya. Apa ini? Yang bawa sini ya? Oh, lagi di ini, Pak. Kembali ke sini. Eros ini. Ya, ini hadiah dari Probolinggo. Karya dari WBP Rutan Probolinggo. Ini kuenya. Oke. Nah, dan ini hadiah dari saya, dari Ketum Pawin, yaitu taplak meja khusus Pradin. Tepuk tangan dulu. Saya desain khusus untuk Pradin karena Pradin Ketua DPC Peradilan Kendari, apa kabar?
Indonesia. Amin. Amin 2 juta, amin. Iya, Bu. Jaya. Akbar. Terima kasih Pak Abangku. Abangku yang penting. Iya, makanya. Nyala tuh dia 36. Iya, bagi DPC Jayapura Iya. ucapkan selamat ulang tahun untuk Pradinku. Jaya selalu Pradinku. Jaya. Mantap Jayapura. Mantap Jayapura. Radin Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat ulang tahun. Jaya selalu merdeka. Selamat ulang tahun Radin. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, giliran gua makan. Jaya. Kita ini NTB. Advokat Pradin paling muda. Wah, habis dah. Oh, habis. Habis dihabisin si Oki. Jakarta lagi makan kue ulang tahun Radin. Dihabisin si Oki. Tawan. Untuk saat ini saya tunggu sejenak karena orasi. Ya. Oh, kameranya canggih. Kamera HP, Bang. Aslinya bisa nggak dikirim ke saya? Ke Bluetooth aja. Netizen dan Zoom, harap open cam. Masih banyak yang sekali lagi saya minta kepada netizen besar-besar Zoom. Warahmatullahi wabarakatuh. Raden Jaya. Raden Jaya. Raden Jaya. Terima kasih. Saudara-saudara saya yang hadir, selamat hari ulang tahun ke-59 Pradin Perkumpulan Advokat Indonesia. Semoga semakin jaya ke depan. Amin. Amin. Pada saat hari ini juga, siang hari ini, kami dari DPP menyerukan ke seluruh anggota-anggota Pradin dan anggota-anggota Posbakumadi bahwa dalam rangka ulang tahun kita ini, organisasi kita ini, sekaligus kita mengingatkan kepada saudara-saudaraku bahwa kita dalam waktu dekat akan menyelenggarakan program yang kita nanti-nantikan selama ini, yaitu program Master Advokat yang kita singkat dengan MAD. Bahwa mengenai program Master Advokat ini bukan kali ini saja lagi kita serukan, tapi sudah beberapa waktu dari yang lalu. Nah, oleh karena itu saya akan bertanya kembali kepada saudaraku
di seluruh Indonesia, terutama yang ada di sini. Apakah kita masih teruskan mengenai program Master Advokat? Apakah semua masih setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana yang di saudara di daerah? Apakah juga setuju kita lanjutkan mengenai program Master Advokat ini? Setuju. Terima kasih. Terima kasih. Laksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini sebenarnya mana absensinya? Saya mau ngecek yang sudah mendaftar untuk kita mulai bulan September ini mengenai program Master Advokat ini. Saya ingin tahu dalam ruangan ini pertama siapa yang sudah bersedia ikut, tunjuk tangan. Sekali lagi, siapa yang sudah bersedia ikut untuk program Master Advokat yang kita buka mulai September ini? Ikut semua, Pak. Ikut semua. Iya. Jangan dipertanyakan lagi. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda sudah mendaftarkan diri? Siap mendaftar. Siap mendaftar. Iya, katanya mendaftar sekarang. Iya. Baik, terima kasih. Saya mohon kepada Administrasi. administrator Muhammad Ismail, sudah siapkan itu pendaftaran? Hah? Sudah. Coba sudah dapat semua perangkat pendaftaran? Sudah. Siapa yang belum dapat? Tunjuk tangan. Sudah kita isi semua. Pertanyaan yang ketiga, apakah formulir pendaftaran sudah dikembalikan ke sekretariat? Nah, persoalannya kenapa belum dikembalikan? Apa masalahnya? Kenapa belum dikembalikan? Apakah Anda serius atau tidak serius? Apa saya tanya satu persatu? Perlu ditanya satu persatu? Apakah bisa diselesaikan hari ini? Pendaftarannya? Bisa semua? Bisa. Sekali lagi saya tanya, apakah bisa diselesaikan pendaftarannya hari ini semua? Bisa. Yang bisa menyelesaikan coba tunjuk tangan. Cuma satu orang. Yang lain bagaimana? Baru satu orang. Yang lain bagaimana? Apa yang diragukan? Saya buka pertanyaan, tunjuk tangan. Siapa mau bertanya? Apa yang diragukan mengenai program ini? Supaya kita terbuka di sini semua. Ya, silakan apa Pak yang diragukan? Masalah materinya Pak, masalah materi. Artinya mungkin ada sebagian nggak mampu mengikuti biaya. Itu aja. Oh, masalah biaya. Ya. Apakah yang lain masalah biaya juga? Tidak. Siapa yang masalah biaya? Tidak ada. Jadi masalah biaya. Biayanya sekali lagi saya ulang adalah satu semester itu cuman 7,5 perak. Ya, cuman 7,5. Bagian lagi. Bagi anggota Peradin itu Pak. Kalau Ini yang saya bicara di sini sama teman-teman di daerah. 7.500.000 satu semester. Apa perlu ditambah? Tidak. Jadi saya kira tidak ada keberatan ya. Siap. Coba saya absen dulu. Tidak sedikit pun keberatan, sedikit pun. Tidak ada keberatan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apakah khususnya Pusbah Madin yang ada sejabotabek
Posbaku Madin Bekasi, mana siapa turun tangan? Sudah siap? Siap. Berapa orang dari Posbaku Madin? Sementara hari ini satu. Satu. Sama hari ini. Nah, Hari ini. Kemudian yang temannya masih ada menyusul? Ya, siap. Baik. Temannya masih ada menyusul. Kemudian Posbaku Madin Purwakarta mana? Dalam perjalanan Purwakarta. Dalam perjalanan, jangan salah jalan. Kemudian Posbaku Madin Cibinong. Siap. Siap. Sudah berapa orang dari Posbaku Madin Cibinong? Siap. Untuk sementara masih satu orang. Yang lain bagaimana? Yang lain masih dalam proses. Posbaku Madin Depok. Mana Posbaku Madin Depok? Bagaimana? Yuli? Sudah siap? Masih dipikirkan, Pak. Hah? Masih dipikirkan sama rekan. Berapa lama berpikirnya? Jadi nol lagi dia, Pak. Udah Jadi nol lagi. Tapi jadi nol lagi dia. jalan. Itu jalan. Madin Kabupaten Tangerang. Belum datang. Kota Tangerang. Belum datang juga. Ada. Jadi setelah kita lihat dari pernyataan saudara, mayoritas saudara adalah siap semua. Maksud saya jangan hanya siap maaf kata di bibir, tapi memang siap segala-galanya. Karena master advokat ini kita akan selenggarakan dengan sepenuh hati, tidak main-main. Karena menurut informasi dari Ketua Umum kita, Pak Prof. Rambe, bahwa advokat lain di luar Peradip, di luar Posbaku Madin sudah ingin datang. Mereka meminta duluan untuk pendidikan ini, program ini. Nah, yang kita khawatirkan adalah jangan orang lain saja yang kita buat pintar, sedangkan kita belum siap pintarnya. Barangkali nanti kami mohon Dewan Kehormatan Pak Dr. Samsudin memberikan secara singkat mengenai perlunya peningkatan mutu para advokat pada umumnya, khususnya kita yang ada di sini. Jadi saya tidak terlalu panjang bicara. Kami undang Pak Samsudin untuk memberikan sepatah kata mengenai perlu kita peningkatan mutu mengenai advokat, khususnya intern Peradip Posbaku Madin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata telat Purwakarta? Purwakarta baru datang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi masa kini dan masa depan itu adalah penuh dengan persaingan intelektual yang harus kita hadapi, dan kita juga harus mampu bersaing dalam peradaban yang kita akan jalani, termasuk di bidang hukum. Oleh karena itulah maka Peradip sebagai organisasi advokat yang paling awal di Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk mendidik kita semua untuk meningkatkan kualitas dalam rangka menghadapi persaingan itu. Peradip tidak mau diduluin oleh organisasi yang lain. Oleh karena itulah Peradip sebagai organisasi pertama berada di Republik ini membuat satu terobosan ilmiah untuk mengangkat harkat dan martabat ke arah yang lebih tinggi, yaitu dengan mengikuti
program pendidikan advokat yang akan kita segera laksanakan setelah kegiatan ini. Oleh karena itu, DPP Pradin mengharapkan kepada kita semua anggota yang Pradin yang ada di Indonesia secara bertahap supaya dapat mengikuti program yang kita laksanakan ini. Saya yakin kalau kita dapat mengikuti dan menyelesaikan sehingga kita mendapat titel Master Advokat, seperti saya saya yakin bahwa kualitas kita sudah berada di atas kualitas-kualitas yang lain. Kualitas sangat mempengaruhi produktivitas. Produktivitas ke depan dalam bidang jasa hukum sangat banyak. Negara yang berkembang dan akan terus berkembang itu biasanya menghadapi masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, maka kita sebagai aparat penegak hukum harus siap menghadapi masalah itu, khususnya di bidang keilmuan. Oleh karena itulah kita, Pradin, sekarang sudah mengumpulkan kita semua, tidak hanya berniat lagi, akan segera kita melaksanakan kegiatan ini. Sehingga kita mengharapkan semua pihak tidak akan bisa hilang. Tapi kalau duit bisa hilang. Oleh karena itu kalau kita berilmu, duit misalnya juga datang sendiri. Pertarungan ke depan seperti saya bilang tadi adalah pertarungan kualitas, baik di bidang ketengacaraan maupun di bidang lain. Oleh karena itu DPP Pradin mempunyai kewajiban untuk mendidik seluruh anggota yang ada di Indonesia supaya mempunyai intelektualitas yang tinggi dalam menghadapi masalah-masalah hukum yang ada di Republik ini. Maka segera mungkin setelah kita berkumpul di sini, Ketua Umum akan mengadakan langkah untuk membuka segera program ini, dan kita harapkan sesuai dengan kapasitas tak berapa nanti setiap angkatan, kita harapkan bisa dipenuhi itu. Ilmu tidak ada ruginya, ilmu tidak bisa hilang, tapi kalau duit bisa hilang. Makanya simpanlah duitmu kepada ilmumu dengan mengikuti program ini. Kita akan juga menyeleksi nanti para dosen katakanlah begitu atau instruktur yang akan memberikan ilmu kepada kita semua. Syukur alhamdulillah, ini adalah program pertama di Indonesia, belum ada yang lain yang melakukan ini. Oleh karena itu semua kita mempunyai kewajiban moral untuk mendorong program ini sehingga program ini, program Master Advokat ini ke depan terus berjalan dan tahun demi tahun bertambah banyak dan bertambah kualitas. Tidak mungkin orang lain yang membangun ini, tapi kitalah mempunyai kewajiban moral, khususnya para ya kawan-kawan yang ada di sini, petinggi-petinggi di sini, khususnya di DPP Pradin yang sangat concern memikirkan terlaksananya program ini dalam waktu dekat. Harapan saya semua kita setelah kita berkumpul disampaikan kepada semua anggota advokat Pradin dimanapun berada supaya ikut berpartisipasi, menimba ilmu, meningkatkan kualitas untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu kita semua berharap supaya program ini tidak hanya dalam program, tapi dalam pelaksanaan yang baik. Terima kasih atas perhatian kita semua.
Pesan saya bahwa berhasilnya program ini adalah karena kita semua. Maka marilah kita berpartisipasi untuk melaksanakan program ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut paparan yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pradin, juga Ketua Dewan Kehormatan Pradin, kiranya dapat membakar semangat kita ya. Jadi kita semua ini mungkin sudah jago di lapangan, tapi isi otak kita harus tetap diisi. Karena pasti ada pembaruan-pembaruan dan kita harus menyebarkan, merefresh. Ibarat komputer itu harus dicas terus. Saya harap semuanya bisa terlibat langsung dan berperan aktif dan ikut langsung mendaftarkan diri seperti yang tadi disampaikan Pak Wakil Ketua Umum, bahwa segera formulir diserahkan kepada administrasi. Oke, sepakat semuanya? Iya. Pradin? Iya. Pradin. Terima kasih. Para anggota Pradin seluruh Indonesia yang saya banggakan, bahwa pada hari ini kita memperingati hari jadinya Pradin yang ke-59. Air mata tak kuasa menahan, terharu karena kepedulian antar sesama anggota Pradin. Seperti halnya para pendiri Founding Fathers kita, Pradin ini tahun 1964, hiruk pikuknya mereka berhadapan dengan penguasa dan kekuasaan yang begitu terjepit pada waktu itu, berkuasanya komunis, sehingga pada saat itu mereka harus melawan dengan segala kemampuan yang ada. Kemudian kita digugah lagi keadaan mungkin tidak serupa, namun sama boleh dikatakan kurang demikian. Kalau kita baca dari kondisional bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Saudara sekalian, kenapa begini sibuknya kita bersama ingin memperingati ulang tahun Pradin ke-59 ini, dengan tujuan agar supaya genap setahun ke depan 60 tahun usia Pradin telah bisa mencetak master advokat. Karena sampai saat ini satu organisasi manapun belum ada yang bisa meningkatkan, yang bisa mampu untuk mengangkat harkat martabat profesi advokat ini. Alhamdulillah, dengan keuletan, ketekunan pengurus DPP Pradin dapat mewujudkan dalam satu bentuk ilmu dan dalam karya ilmiah dengan penuh kajian. Kita harus menyelenggarakan program studi master advokat, sehingga nanti tanggal 30 Agustus 2024 insya Allah Pradin akan memberikan pengukuhan kepada yang memenuhi syarat berprestasi melaksanakan prodi MAD ini. Akan mengambil tempat, tentunya kita akan undang seluruh instansional baik di dalam maupun di luar negeri, karena mereka juga sangat memonitor kegiatan kita ini. Banyak pertanyaan, apakah prodi ini
mempunyai landasan-landasan hukum. Tentunya rasanya kalau bagi advokat Pradin, begitu getolnya Ketum Pradin mengirim melalui postingan medsos maupun WhatsApp dan Twitter, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Secara detail memang itu tidak mungkin saya jelaskan karena ilmu itu mahal, susah. Mungkin nanti di kelas akan kita jelaskan lebih detailnya, lebih dalam, bahwa Prodi FAD ini bukanlah pendidikan abal-abal, bukan pendidikan yang tidak jelas, tapi semua itu mempunyai landasan-landasan hukum yang kuat. Dan mengenai Prodi FAD ini, Pradin telah memiliki perlindungan hukum hak intelektual, haki telah dilindungi undang-undang. Oleh karenanya sehingga tidak ada satu organisasi advokat manapun yang bisa memakai dan nama tentang kegiatan Prodi FAD. Dan kita sudah kemas sedemikian rupa peningkatan mutu dan kemampuan advokat itu seperti tadi yang disampaikan Pak Budiman, Pak Dr. Samsudin Manan. Begitu kita sangat membutuhkan kajian-kajian, persaingan ketat semakin kuat dan semakin berat untuk ke depan. Melihat dari kondisional yang demikian itulah makanya Pradin membuat Prodi FAD ini. Itu pertama. Kedua, tadi juga disampaikan Pak Budiman, yang daftar itu anggota Pradin agak sedikit minim. Justru dari luar sangat banyak sekali. Kalau tadi juga di sini ada, saya lihat Raja saya, Boston Cahan masih ada. Nah, coba berdiri dulu. Ini salah satu. Beliau ini sudah mengejar saya setahun yang lalu kalau nggak salah. Kopi, zaman kopi 2021. Masih banyak yang lain. Berhubung beliau adalah raja saya perkenankan ikut dan bisa. CB-nya masih saya filter, saya utamakan dulu anggota Pradin. Oleh karena itu, organisasi manapun seperti yang saya katakan tadi tidak mungkin dapat menyelenggarakan ini selain daripada Pradin. Kemudian maraknya para advokat dari segala unsur lapisan masyarakat jadi advokat lantik, bahkan tidak dilantik, hanya langsung ambil sumpah pada pengadilan tinggi, jadilah advokat yang bersangkutan. Ini sangat melukai, sangat merugikan masyarakat pencari keadilan. Dari kondisional yang demikian itulah Pradin tidak ada lagi alasan apapun, harus segera diselenggarakan. Dan mungkin itu hanya merupakan ilusi menurut orang, tapi ini fakta. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan putusan perkara orang lain membuat surat kuasa, 2 putusan, 2 UBH tidak mampu membuat surat kuasa. Sedih saya melihatnya. Bagaimana advokat-advokat lain membuat surat kuasa pun tidak becus, lantas bagaimana membuat surat gugatannya? Sedangkan kata kunci surat gugat itu pada surat kuasa. Ini yang perlu. Sehingga nanti kalau ini saya buka, non Pradin masuk, terikut. Yang dibutuhkan di profesi ini bukan teori. Teori yang dipakai adalah pikir. Tapi yang dipakai di sini bukan pikir, tapi nalar. Itu tujuannya, belum ada. Di Indonesia ini belum ada seperti Pradin ini. Saya sedikit agak sombong berbahasa karena kita yang mengolah, kita yang memikirkan. Apa bedanya akademik dengan profesi? Apa bedanya
pendidikan jenjang akademisi dimaksud itu dengan prodi MAD ini. Ada sesuai dengan skema yang sudah kalian menguasai dan paham betul, namun nanti akan di kelas kita sampaikan. Nah, ini yang perlu saudara-saudara anggota Pradin. Jadi nanti kalau kita buka, kita terima non Pradin, mereka sudah canggih-canggih beracara, main semuanya sudah mampu nalar, penalarannya sudah begitu tinggi berhadapan dengan anggota Pradin di NO perkara anggota Pradin. Saya yang sedih, ketum Pradin ini, kita yang ada di depan ini akan sedihlah mendengarkannya seperti itu. Jangan sampai anggota Pradin itu di NO karena ketidakmampuan nalar. Sekali lagi, kata kunci prodi MAD yang dipakai adalah nalar, bukan pikir. Pikir tetap dipakai, tapi namun harus ditambahin dengan plus-plusnya dengan nalar. Nalar itu akan kita jelaskan. Ada Pak Sianturi, nalarnya bagaimana selama dia jadi hakim. Ada Pak Frans, Jenderal Polisi, nah, bagaimana nalar para polisi itu melakukan penyidikan dan sebagainya. Sebanyak 20 instruktur dosen sudah siap akan memberikan untuk pembelajaran ke depan. Masih banyak lagi keluhan. Jadi untuk anggota Pradin kita tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi. Ini wajib. Kalau tidak mau ikut MAD, lebih pinggir. Cari organisasi yang lain di luar sana. Karena anggota Pradin ini dikatain orang goblok bodoh, yang katakan itu adalah Pak Frans termasuk di dalamnya, Pak Budiman yang ambil di depan ini. Ini semua sudah para pakar. Jangan sampai nanti anggota Pradin dicap goblok tolol. Jangan. Yang diadu di sini adalah kajian ilmu, bukan diadu di sini ngotot. Ngotot itu adalah orang bodoh. Ini yang saya tekankan kepada para anggota Pradin seluruh Indonesia. Mekanisme, metode, sistem dan sebagainya sudah jelas seluruhnya. Sehingga nanti kalian bersaing. Terkhusus bagi anggota Pradin, sudah saya katakan dimanapun Anda berada, tolong ikut agar supaya praktek di Puspakumadin ataupun Bankum Gradin, Bankum Pawin tahun depan ada lagi verifikasi. Kenapa tidak dimanfaatkan? Lebih sedihnya lagi saya pribadi selaku ketum Pradin, orang lain ingin mau ikut di Puspakumadin, anggotaku sendiri tidak mau ikut. Apa sih sebenarnya anggota Pradin ini? Ini tolong orientasi kita pada hari ini. Rasanya kalau melalui materi-materi tentang prodi MAD itu sudah lengkap seluruhnya, persyaratan-persyaratannya, cara-caranya. Kita tinggal buka kelas, main 3 kali online, 1 kali offline. Nanti praktek tahun ke depan, mudah-mudahan secepatnya. Begitu kelas dibuka, sudah mulai pesertanya menyusun bentuk buku seperti modul yang diberikan. Syukur-syukur secepatnya. Nanti semua outline-nya bagaimana, dan sebab penulisan bukunya, materinya apa, literasinya apa. Tentu di dalam kewajiban sebagai peserta itu harus menangani perkara 20. Nanti dari 20 itulah literasi sebagai acuan pokok bahasan ataupun kajian di dalam prodi MAD ini. Ini semakin berat. Posisi Profesor Advokat semakin turun ke bawah karena maraknya, mudahnya, gampang jadi advokat, sementara yang berkualitas sangat sedikit. Walaupun saya mendengar hanya puji-pujian, termasuk kemarin terakhir di Balikpapan. Ada nyari saya di Balikpapan, datang ke ruangan,
ingin menyelenggarakan prodi MAD secara organisatoris. Tidak perlu saya sebutkan organisasinya, mereka siap anggotanya mengikuti 35 orang. Tapi karena saya ada di Jakarta nggak sempat berdialog, hanya melalui telepon. Ini anggotaku ini kok nggak ada semangatnya. Dan beberapa organisasi advokat sudah menghubungi saya untuk menyelenggarakan prodi MAD ini. Bingung saya apa yang mau dicari, dikejar oleh anggota Pradin ini. Bingung. Cari nafkah ataupun kalau pergi ke sawah, orang sudah canggih sekarang pakai mesin, anggota Pradin masih pakai cangkul. Cangkulnya pun tumpul pula. Bagaimana mau jadi bercocok tanam? Gak zamannya seperti itu. Nah, oleh karenanya saya dambakan orientasi ini sudah mulai kita mengestal, dan saya minta kepada Pak Budiman selaku Ketua LPAI menyusun jadwal dalam bulan September ini kelas kita buka. Nggak ada ampun, nggak ada basa-basi. Nggak mau silakan keluar dari Pradin, kita tidak keberatan. Itu mungkin jawabannya. Terus kemudian ada lagi yang belakangan ini beberapa hari minggu terakhir ini saya mendapat berita ataupun informasi. Buat apa MAD lagi? Saya sudah doktor, saya sudah S2. Ini berarti yang kata-kata demikian itu dia tidak memahami apa itu profesi, apa itu akademisi. Melalui sekarang orientasi kita ini perlu saya jelaskan kembali tadi. Pertama udah saya utarakan, yang kita pakai pikir S1, S2, S3 yang dipakai adalah pikir akademisi, teori. Sedangkan profesi tidak demikian di prodi MAD ini. Yang dipakai adalah penalaran, kaidah, metode, membuatkan tulisan dalam bentuk buku, bukan disertasi, bukan tesis, bukan skripsi. Siapapun yang ada di muka bumi ini. Makanya kita sepakat DPP Pradin untuk seterusnya prodi yang ada ini tidak akan pernah dikomersialisasikan. Kita adalah memberikan kajian-kajian ilmu yang pendalaman yang begitu untuk penelaahan. Ini makanya saya dambakan kepada seluruh anggota Pradin, tidak bermaksud mengurangi rasa hormat, tidak ada hal-hal lain yang mengatakan dirinya sudah S3, Magister, S2, bukan. Nggak ada hubungan. Hubungannya cuma 15% paling tinggi, bisa-bisa 10%. Selebihnya mutlak 100% adalah di prodi MAD. Ini yang perlu dipahami untuk menjawab beberapa yang sudah melontarkan sampai ke telinga saya, tapi tidak langsung. Kalau langsung saya akan jelaskan. Bahkan itu pun bukan dari anggota Pradin. Dia merasa bangga. Kalau anggota Pradin pasti saya Pradin, tapi ini enggak. Nah, itulah kira-kira yang perlu orientasi ini. Saya minta dalam bulan September ini, mungkin tanggal 15 September paling lama, atau tanggal 10 nanti kita sesuaikan. Minggu pertama apa minggu kedua, kelas untuk prodi MAD kita mulai melalui Zoom. 3 kali online, 4 kalinya nanti offline. Dimanapun Anda berada kami akan datang. Mau di Jayapura, mau di Makassar, mau di manapun, ini perlu harus segera. Saya kira demikian. Selengkapnya nanti kita akan kupas tuntas pada kelas pertama. Oh ya, ada sedikit terlambat lagi. Salah satu materi pokok bahasan di dalam prodi MAD ini mungkin juga belum saya ungkapkan. Ada di situ hukum administrasi ya. Ada hukum administrasi. Hukum administrasi ini kembali kepada yang tadi saya katakan. Teknik membuat surat kuasa nggak ada yang bisa mempergunakan piranti lunak ini untuk mengoperasionalkan administrasi surat menyurat, nggak ada. Ini akan kita isi nanti ke sana hukum administrasinya. Apalagi yang dikenal dengan hukum administrasi itu tidak sama dengan administrasi umum.
Itu akan kita jelaskan. Ada di sini mantan praktek, ini anggota kita, Pak Ibu Advokat Daswati, mantan panitera. Kalau dia lihat kerja surat-surat miracle ini, aduh dianggapnya kecil kalian. Ya panitera dia. Ini akan kita saling isi-mengisi semuanya dan melalui instruktur. Bentuk-bentuk surat pun nggak ada yang paham. Belum lagi mempergunakan piranti lunak yang ada sekarang ini. Itu nanti akan kita isi. Salah satu contoh itu yang lebih penting. Tidak lagi ada surat dokumen anggota Pradin tidak bermutu. Bahasa Indonesia hukum juga kita akan sampaikan, kita akan pelajari. Itu penekanannya nanti di sana untuk praktek syariah aja lah. Jadi sehingga nanti benar-benar anggota Pradin itu kami ini di depan ini kelak telah tiada di muka bumi ini, ilmu yang kami sampaikan kepada anggota Pradin telah terserap, bisa kalian lanjutkan ke generasi seterusnya. Karena saat-saat ini sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Saya kira pendalaman lebih jauh kita akan ulas kupas nanti di kuliah perdana. Saya minta kepada Ketua LPI paling lambat 15 September kelas dibuka. Kalau bisa tanggal 10 sebelumnya lah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya meluangkan waktu ikut pada hari ulang tahun Pradin ke-69 ini. 59. Ke 59 sampai nggak ada koreksi, rupanya ada. Berarti nggak ngantuk, Nggak ngantuk. Nah, ke 59 ini, insya Allah 60 tahun Pradin kita sudah pengukuhan Master Advokat. Nanti ada Ketua Dewan Kehormatan mengukuhkan kita semuanya pakai Master Advokat. Hidup Pradin! Jaya! Pradin! Jaya! Pradin! Jaya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya malu Pradin. Terima kasih Terima kasih semua. Izin live ya. Jangan dulu live ya untuk anggota yang di daerah yang mengikuti secara Zoom link karena acara belum ditutup supaya kita bisa mengikuti dari awal sampai akhirnya. Oke. Demikian tadi orasi dari Ketua Umum Pradin. Mungkin ada tambahan dari Pak Frans? Nggak bisa, nggak boleh itu. Pak Sekjen, Pak Kalau ketuanya sudah apa, nggak boleh lagi. Oke. Demikianlah anggota Pradin yang ada di seluruh Indonesia untuk perayaan dalam rangka hari ulang tahun ke-59 Pradin kita, Perkumpulan Advokat Indonesia. Kiranya di tahun-tahun mendatang kita terus maju, terus jaya, terus berkarya, terus berkembang dengan lembaga-lembaga konsentrasinya yaitu Pos Bakumadin, Bankum Gradin, dan Bankum Pawin. Dan ini tadi kalau sedikit bocoran dari Pak Ketum, kalau pas dilaksanakan launching pertama tanggal 15 September itu bertepatan dengan hari lahirnya Pawin. Hidup Pawin. Oke ya, doa terbaik buat kita semua, kesuksesan juga buat teman-teman semua, baik yang di DPP maupun di seluruh Nusantara, Indonesia dari Sabang sampai Papua, sampai Malam. Demikianlah acara HUT Pradin yang ke-59 ini, dan saya sebagai MC, sebagai pembawa acara, apabila ada kata salah maupun ucapan saya yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf. Dan akhir kata kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.